65 juta tahun yang lalu, T-Rex merupakan pemuncak rantai makanan. Namun ternyata semua itu salah. Karena dari kedalaman lautan, muncul sosok hiu megalodon yang memangsa T-Rex dengan sangat mudah. Sementara itu di masa sekarang, Jonas Taylor bergabung dalam agen penyedia jasa penelitian bawah laut milik Yuming. Selama bertahun-tahun Jonas bertugas menangkap pelaku bisnis ilegal yang memberi dampak buruk bagi ekosistem bawah laut. Pada suatu ketika, Jonas menyelinap di sebuah kapal yang sedang membuang limbah ke tengah lautan. Di sana dia melakukan penyelidikan dan mengambil gambar aktivitas yang dilakukan awak kapal. Namun sayang, ia ketahuan. Awak kapal berusaha mengejar dan menangkap Jonas. Hingga akhirnya ia menemukan jalan buntu. Jonas memutuskan untuk terjun ke laut. Namun tidak selang lama, dia diselamatkan oleh rekan setimnya yang bernama Riges dan Mike. Sementara itu di pusat kontrol Manawan, Yuming menciptakan pakaian selam dengan inovasi teknologi tinggi untuk mempermudah mereka melakukan penelitian di kedalaman laut. Selain itu, Yuming juga berhasil menciptakan kapal selam khusus yang mampu menembus dasar Palung Mariana. Ternyata, Yuming memelihara dan merawat hiu megalodon yang diberi nama Haichi dan ditempatkan di penangkaran Manawan. Yuming mencoba menyelam ke dalam laut untuk melakukan komunikasi dengan Haichi. Aksinya tersebut membuat seluruh tim khawatir, tidak terkecuali Jonas dan Mei Ying. Mei Ying merupakan keponakan Yuming. Jonas memperingatkan bahwa hiu megalodon dan manusia tidak dapat hidup berdampingan. Akan tetapi Yuming tidak menghiraukan, dia tetap pada pendiriannya, dia menganggap Haichi akan menuruti perintahnya. Namun ternyata di luar dugaan, Haichi tiba-tiba menyerang dan berusaha memangsa Yuming. Tapi akhirnya, Yuming bisa selamat dari eksperimen berbahaya yang ia lakukan. Tak lama setelah itu, salah satu tim mendeteksi adanya peningkatan aktivitas di dalam laut. Tepatnya pada kedalaman 2.500 kaki di dalam palung laut. 6 peneliti termasuk Yuming dan Jonas, berangkat menggunakan 2 kapal selam berteknologi tinggi. Misi mereka untuk mencari tahu aktivitas yang terjadi, dan melakukan penelitian terhadap spesies-spesies baru. Sementara itu di pusat kontrol, Meg, Jess dan DJ bersama-sama memandu dan melakukan pemantauan, serta memetakan lokasi yang akan mereka jelajahi. Ternyata diam-diam Mei Ying ikut menyelinap di dalam kapal selam. Hal ini membuat Jonas marah. Jonas pun akhirnya memperbolehkan Mei Ying ikut. Dengan syarat ia harus selalu berada dalam pengawasan Jonas. Situasi berubah mencekam, karena hiu yang berada di penangkaran Manawan berhasil kabur. Pada sistem radar terlihat hiu itu mendekat ke arah kapal selam. Mereka langsung bergegas untuk menembus Thermocline dan menuju kedalaman laut yang lebih dalam. Di bawah sana mereka dikejutkan dengan penampakan seekor megalodon purba yang ukurannya sangat besar. Yuming memutuskan untuk mengikuti megalodon tersebut ke bagian palung laut yang lebih dalam. Meg memperingatkan hal itu sangat berbahaya, karena keluar dari jalur yang sudah dipetakan. Akan tetapi Yuming tetap bersikeras untuk mengikuti megalodon itu. Tiba-tiba di sana, mereka menemukan sebuah stasiun penambangan laut ilegal. Ternyata penambangan laut ilegal itu dipimpin oleh seorang tentara bayaran bernama Montes. Montes yang mengetahui ada 2 kapal selam mendekat, kemudian meledakkan lorong untuk menghalangi dan menjebak kedua kapal selam. Ledakan besar pun membuka celah lebar pada lapisan Thermocline. Sementara itu, kapal selam berusaha untuk menghindari reruntuhan akibat ledakan. Namun sayang, kapal selam pun terjebak dan tertimpa reruntuhan. Sistem komunikasi dengan pusat kontrol pun tiba-tiba terputus. Meg meminta Jess untuk mempersiapkan kapal selam cadangan, guna menyusul Jonas dan yang lainnya. Namun ternyata kapal cadangan mereka rusak, dan diduga ada orang yang berkhianat di dalam grup Manawan.
Jonas dan lainnya memutuskan untuk berjalan menuju ke stasiun tersebut. Mereka menggunakan pakaian selam berteknologi tinggi. Namun perjalanan menuju ke stasiun tidaklah mudah. Mereka diserang oleh beberapa spesies laut yang hidup di sana. Salah satu tim menjadi korban. Tiba-tiba ia menghilang dan hanya menyisakan pelindung kepalanya saja. Mereka pun terus bergerak untuk menuju ke stasiun. Tapi sayang mereka diserang oleh kadal purba. Kadal purba ini menyerang Cell dan hampir memecahkan pelindung kepalanya. Bukan hanya itu, tiba-tiba ada 2 ekor megalodon datang menyerang mereka. Akhirnya mereka pun sampai di stasiun. Namun sayang karena tekanan air yang begitu kuat, membuat helm Cell yang retak tiba-tiba pecah. Cell akhirnya tewas. Sementara itu di dalam stasiun, Montes mendapatkan panggilan dari bosnya, yang ternyata merupakan pembisnis dan investor dari perusahaan Mana One itu sendiri. Ia memerintahkan Montes untuk membunuh semua tim dari Mana One itu. Sementara di pusat kontrol, Mac mencoba mencari tahu siapa pengkhianat di Mana One. Dengan mengecek rekaman CCTV, dan meminta Jess untuk mengambil alih pusat kontrol. Di stasiun itu mereka menemukan material langka hasil penambangan ilegal, yang nilainya triliunan. Mereka mencoba menyalakan sistem komunikasi, dan berhasil terhubung ke pusat kontrol yang berada di Mana One. Jess kemudian memandu Jonas dan yang lainnya untuk menuju ke sebuah tempat, untuk menemukan emergency pod. Mereka akhirnya masuk di sebuah tempat yang ditunjukkan oleh Jess. Namun emergency pod tersebut tidak beroperasi. Tiba-tiba seluruh pintu terkunci, dan satu persatu emergency pod dilepas oleh Jess. Ternyata Jess bisa mengambil alih kendali stasiun ilegal bawah laut. Rupanya Jess bekerja sama dengan pengkhianat yang dimaksud Max sebelumnya. Ia bekerja sama dengan investor Mana One. Air laut mulai masuk dan membanjiri ruangan secara perlahan. Hanya tersisa satu emergency pod. Namun untuk mengaktifkannya, salah satu dari mereka harus pergi menuju ruang kontrol stasiun. Jonas memutuskan untuk keluar dan menuju ruang kontrol stasiun tanpa pengaman. Ia mencoba melawan tekanan air laut yang sangat tinggi. Akhirnya Jonas berhasil menuju ruang kontrol stasiun. Namun di sana ia sudah ditunggu oleh Montes. Jonas dan Montes pun terlibat perkelahian. Jonas berusaha ke ruang kontrol, untuk menghentikan air yang menggenangi ruangan Jiu Ming sebelumnya. Sementara di dalam ruangan, Jiu Ming sudah terendam air. Dan hanya tersisa napas yang ada di mulutnya saja. Namun Jonas akhirnya berhasil membuka ruangan itu. Dan menyelamatkan mereka. Sementara di luar, tentara bayaran dikerahkan untuk mengambil alih Mana One. Dan di ruangan CCTV akhirnya Mac mengetahui, bahwa yang merusak kapal selam cadangan adalah Jess. Kembali ke stasiun bawah laut, Jiu Ming dan Regis berusaha mengaktifkan emergency pod satu-satunya yang tersisa. Akhirnya mereka berhasil keluar dari stasiun itu menggunakan emergency pod. Namun Montes juga berhasil keluar ke permukaan laut dengan menggunakan baju selam. Mac dan DJ berusaha kabur dari stasiun Mana One, yang sudah dikuasai oleh tentara bayaran. Jonas dan kawan-kawan melihat bahwa kini Mana One sudah berhasil diambil alih. Mereka menyelinap masuk ke atas stasiun Mana One, dan berhasil menemukan Mac dan juga DJ. Sementara Montes yang sampai ke stasiun Mana One, langsung menemui Jess, yang rupanya Jess adalah kekasihnya. Di luar Regis dan Mei Ying melihat ada pergerakan Megalodon. Seketika Megalodon itu tiba-tiba langsung memangsa Jess. Montes merasa sedih dan marah melihat kekasihnya mati di depannya. Meskipun di lautan itu ada Megalodon yang mengintai, mereka tetap memutuskan kabur menggunakan perahu. Mereka mendayung secara perlahan,
agar tidak menimbulkan bunyi yang bisa memicu Megalodon menyerang. Para tentara bayaran berusaha mengejar menggunakan perahu dengan menghidupkan mesin. Akhirnya para tentara bayaran itu menjadi santapan Megalodon. Setelah Megalodon terpancing oleh perahu tentara bayaran, Jonas dan kawan-kawan memacu perahunya menuju sebuah kepulauan bernama Van Island. Mereka akhirnya sampai di Van Island, namun Montes dan rombongan sampai terlebih dahulu menggunakan helikopter. Kedatangan mereka juga disusul oleh 3 Megalodon. Di pulau itu Montes dan tentara bayaran diserang oleh kadal purba. Megalodon juga menyerang para wisatawan yang berada di Van Island. Jonas menggunakan speedboat dan senjata rakitannya, melaju menuju ke arah Megalodon. Jonas berusaha menyerang dan berhasil melumpuhkan 1 Megalodon. Sedangkan di sisi lain, investor Manawan diserang dan dimangsa oleh kadal purba. Meg dan Jiuming berhasil mendapatkan helikopter. Rupanya bukan hanya kadal purba dan Megalodon yang berada di Van Island, juga terdapat makhluk purba lainnya, yaitu Kraken. Kraken menyerang orang-orang yang berada di sana. Sementara itu, pertempuran Jonas dan Megalodon diganggu oleh Montes. Jonas terlempar dari speedboat dan terus dikejar oleh Megalodon. Jonas terlibat perkelahian dengan Montes. Jonas menendang Montes ke laut, dan akhirnya Montes menjadi santapan Megalodon. Kraken itu menyerang Meg dan Jiuming. Jiuming ditarik ke dalam laut oleh Kraken. Namun ia diselamatkan seekor Megalodon yang tiba-tiba menyerang Kraken. Setelah membunuh Kraken, Megalodon kemudian menuju ke arah Jiuming. Di sisi lain Jonas berusaha mengalihkan Megalodon untuk mendekatinya. Dengan menggunakan baling-baling helikopter yang patah, Jonas berhasil membunuh 1 Megalodon lagi. Mereka bertiga segera berenang menuju ke arah pantai. Namun tiba-tiba 1 Megalodon mendekat lagi, yang ternyata adalah Haichi. Jiuming berusaha untuk menghalau Haichi. Usahanya kali ini berhasil untuk menjinakkan Megalodon peliharaannya itu. Mereka akhirnya selamat dan cerita pun selesai.